Viral sebuah video yang menyatakan bahwa Ahok mendapat dukungan dari para ulama. Salah satunya adalah Nadatul Ulama, Nuril Arifin Hussein, atau yang biasa disapa dengan Gus Nuril. Menurut Gus Nuril, Ahok adalah salah satu pembela rakyat. Bagi Gus Nuril, Ahok adalah orang yang memperjuangkan nilai-nilai Nahdlatul Ulama. Meskipun Ahok bukanlah pemuka agama ataupun santri, sifat keadilan bagi rakyat Indonesia yang terdapat pada diri Ahok menjadikannya sebagai orang yang seperti ulama. Dalam video tersebut juga bahwa Gus Nuril menyebutkan Ahok adalah sosok yang tegas dan tidak mengenal kompromi. Jika Ahok berjanji mengerjakan sesuatu maka akan dikerjakan sampai tuntas. Ahok juga dikenal sebagai orang yang berani. Jika dia mengatakan tidak pada korupsi maka selamanya dia tidak akan korupsi. Ahok tidak akan pernah membiarkan korupsi kecil atau besar terjadi di pemerintahannya. Gus Nuril menyebut bahwa dia memilih Ahok karena Ahok pernah didukung oleh presiden terdahulu yaitu Abdul Rahman Wahid atau yang biasa disapa Gus Dur. Memang pada saat Ahok menjabat sebagai anggota DPR, Gus Dur pernah mendukung Ahok untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta. Tidak main-main, bahkan Gus Dur pun juga menyebut bahwa Ahok terbukti tidak hanya menjadi gubernur tetapi juga akan menjadi Presiden Republik Indonesia. Gus Dur sendiri saat menjadi Presiden Indonesia, pernah menyebut bahwa Ahok adalah sahabatnya. Bukan sekali Gus Dur sendiri menyebut bahwa dia akan mendukung Ahok untuk maju sebagai pejabat negara agar dapat memperjuangkan nasib rakyat Indonesia. Bagi Gus Dur tidak masalah bagi seorang Ahok menjadi presiden meskipun Ahok bukanlah seorang muslim. Gus Dur sendiri ternyata tidak suka dengan FPI meskipun mereka adalah ormas yang mengaku sebagai pembela Islam. Bahkan Gus Dur pernah menyentil pimpinan FPI Habib Rizik Syihab soal ormas politik tapi berkedok agama untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Menurut Gus Nuril sendiri soal pidato Ahok di Kepulauan Seribu yang menyinggung surat Al-Maidah adalah sebuah kekeliruan besar. Efek yang ditimbulkan dari fitnah penistaan agama Ahok adalah bisa memecah belah bangsa, terlebih Ahok adalah seorang minoritas hingga membuat kaum minoritas yang lain menjadi ketakutan. Menurut Gus Nuril, Ahok bukanlah orang yang berniat untuk melecehkan agama Islam. Saat Ahok datang ke pondok pesantren Gus Nuril, dia melihat bahwa Ahok adalah sosok yang mau menerima masukan dari orang-orang terdekatnya Gus Dur. Meskipun mereka berbeda agama, menurut Gus Nuril hanya ormas-ormas yang tidak punya pekerjaan saja yang mempermasalahkan kasus Ahok, karena seharusnya mengedepankan kekeluargaan. Cukup minta maaf saja kepada seluruh umat muslim di Indonesia. Itu sudah lebih dari cukup agar Ahok bebas dari tuntutan hukuman penjara selama 2 tahun. Tetapi sayang sekali, ormas-ormas saat ini bukanlah ormas yang benar-benar membela agama Islam, melainkan mencoreng nama Islam itu sendiri. Dalam kasus Ahok seharusnya ormas yang mengaku paling tahu agama Islam menerima permintaan maaf Ahok, karena dalam ajaran agama Islam seharusnya menunjukkan kedamaian. Namun yang ditunjukkan oleh ormas FPI yang dikomandoi oleh Rizik Syihab malah ingin memenjarakan Ahok. Gus Nuril heran masalah kecil malah dibesar-besarkan sampai ada seorang dosen bernama Buniyani yang mengedit video Ahok kemudian disebarluaskan di media sosial sehingga jutaan rakyat Indonesia dibohongi oleh video tersebut. Menurut Gus Nuril, Ahok tetap memiliki hak untuk milih dan dipilih sebagai rakyat Indonesia, karena Ahok merupakan warga Indonesia yang sah. Sehingga dia tetap berhak menjadi seorang pejabat pemerintahan bahkan memiliki hak untuk menjadi seorang presiden sekalipun. Gus Nuril menyebut bahwa Ahok dipenjara bukan karena kesalahannya tapi karena ada permainan politik di belakang Rizik Syihab untuk mendukung menjatuhkan Ahok. Sehingga Ahok tidak lagi duduk jadi pejabat di pemerintahan. Gus Nuril dengan tegas menyatakan meskipun Ahok diserang oleh ormas-ormas yang mengatasnamakan agama, dirinya tetap mendukung Ahok untuk tetap maju sebagai pemimpin Indonesia. Gus Nuril menggantikan nama Ahok menjadi Basuki Cahayapurnama dan berharap BTP bisa menjadi cahaya bagi rakyat Indonesia. Di akhir video Gus Nuril menyarankan Ahok tidak perlu takut dengan tekanan-tekanan massa karena mereka hanya merupakan massa bayaran saja. Massa bayaran tersebut hanya mengikuti komando ulamanya saja, tanpa tahu kesalahan Ahok yang sebenarnya.
Dukungan dari Gus Nuril ini pun ternyata direspon baik oleh Ahok. Dia mengaku bahwa yang dilakukan orang terhadap dirinya adalah sebuah ujian yang tidak perlu dipusingkan. Berikut cuplikan video Ahok yang menyebut dirinya tidak ambil pusing dengan apa kata orang. Dalam video tersebut Ahok tampaknya sudah lebih matang dalam menghadapi situasi politik yang memojokkan dirinya. Setelah 2 tahun berada di penjara ternyata memberi dampak yang baik bagi dirinya. Ahok menjadi lebih tenang dan bersikap lebih baik dari sebelumnya. Jika dulu dia selalu berkata kasar saat ada yang menghinanya, kini Ahok lebih tenang pada saat dirinya dihina dan difitnah. Menurut Ahok waktu yang akan membuktikannya siapa yang berbohong dan siapa yang benar. Gaya Ahok yang sekarang dinilai lebih cocok dan pantas untuk menjadi seorang pemimpin. Memang pada dasarnya Ahok memiliki karakter yang sudah teruji untuk memimpin Indonesia. Namun masih banyak orang yang tidak suka dengan Ahok karena Ahok mudah emosi. Sikap Ahok yang sekarang lebih mirip dengan Jokowi, tegas berwibawa namun tetap anti korupsi. Ahok memang sedang dipersiapkan untuk maju di Pilpres 2024 mendatang. Bagaimana menurut kalian guys? Tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar. Jika sependapat tolong di-share video ini kepada rekan, keluarga, sahabat bahkan orang terkasih Anda, agar semua mengetahui apa yang akan menjadi pilihannya pada 2024 mendatang.